Kalau lo mau kaya, lo harus bisa bermain curang. Lo harus bisa menguasai orang. Cara seperti ini dipakai para konglomerat, dipakai para orang-orang elit untuk menguasai manusia itu sendiri. Kalau lo mau level up dari 10 juta hingga menjadi seorang miliarder, bahkan triliuner, ya lo harus bisa menguasai orang. Jangan berharap lo bisa kaya, karena cara curang seperti ini sudah dilakukan banyak orang dan gue udah mengaplikasikan selama bertahun-tahun sampai akhirnya gue bisa di titik ini. Dan gue akan jabarkan 5 cara supaya lo bisa menjadi orang yang makin kaya, dan cara seperti ini harus lo kuasai. Karena para bajingan elit ini juga menggunakan cara bermainnya seperti ini. Kalau lo nggak menggunakan cara bermain seperti ini, lo jangan harap lo bisa kaya. Gue itu udah lama bos belajar bagaimana caranya gue bisa berpolitik, bagaimana caranya gue bisa bernetworking sama orang lain, sampai akhirnya gue punya opportunity itu banyak di luar sana. Dan ini kita lanjutkan di poin pertama. Ini taktik yang paling sering dilakukan sama banyak orang yang sudah gue pelajari selama belasan tahun, yaitu skill menjilat. Lo harus bisa menguasai skill menjilat. Skill menjilat ini bukan hanya lo deketin orang ada maunya. Lo harus memahami love language orang. Love language itu ada 5. Itu ada acts of service, gift, quality time, touch. Itu semua berkesinambungan. Ketika lo menguasai 5 love language itu, lo bisa menguasai manusia itu sendiri. Karena dengan lo mempelajari love language, lo memahami manusia itu membutuhkan apa. Lo bisa mengisi kekosongan yang mereka butuhkan sampai akhirnya mereka itu jadi tertarik sama lo. Ini kan sama seperti lo deketin cewek. Lo juga harus paham kok apa yang mereka butuhkan. Lo harus memahami kebutuhan emosinya itu apa sampai akhirnya dia tertarik sama lo. Ini juga sama ketika lo dalam dunia berbisnis. Gue juga punya teman triliuner. Mereka juga udah tahu teknik-teknik seperti itu membuat orang mengikuti apa yang mereka mau. Ketika lo mempelajari love language ini, bukan hanya sekedar lo bisa makin kaya, bahkan lo bisa membuat orang menuruti apa yang lo inginkan. Kalau lo punya goals, kalau lo punya tujuan, lo harus mengerti teknik-teknik seperti ini. Bukan hanya sekedar teori, lo harus bisa mempraktekkan ke lapangan. Gue udah belajar bos belasan tahun hal seperti ini. Gue udah belajar terjun ke lapangan juga. Mau cewek, mau di dunia bisnis, mau di dunia pertemanan, semua gue udah praktekin dan semua itu valid 100%. Gue juga melakukan apa yang para konglomerat lakukan. Old money itu ngelakuin seperti apa ke gue. Gue menyadari ternyata teknik seperti ini gue aplikasikan dan sangat valid di lingkungan sosial gue. Bahkan gue bisa berkembang di lingkungan bisnis gue juga. Ini strategi kedua. Ini taktik para bajingan. Ketika mereka mengetahui caranya seperti ini, lo harus bisa mengambil hati orang. Bagaimana caranya lo mengambil hati mereka supaya mereka bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan lo. Ini ialah kekuatan the power of silence. Lo gak usah banyak ngomong di lingkungan sosial lo. Lo gak usah terlalu banyak ngomong kalau lo ketemu sama pembisnis lo itu jago ini, lo itu hebat di seperti ini. Gak guna jing. Karena kalau misalnya lo nongkrong sama orang-orang kaya, lo nongkrong sama orang-orang baru yang bukan teman dekat lo gak usah kebanyakan ngomong. Dan posisi gue juga banyak duit. Jika ada orang di atas gue juga gak bakal ngomong banyak. Gue cukup mendengarkan mereka. Gue cukup membiarkan mereka membuka peta, membuka apapun yang mereka ingin ceritakan. Dan gue juga akan melakukan itu semua dengan bertanya. Orang itu gak suka mendengarkan apa yang menjadi keluh kesal lo, terutama ketika lo networking sama orang-orang kaya. Lo cukup dengerin mereka. Lo cukup merespon apa yang mereka ingin dengar. Hobi mereka apa yang mereka lakukan, sejarahnya apa. Cukup respon aja. Karena pada saat gue nongkrong sama orang-orang kaya, gue gak seperti ini kebanyakan ngomong. Gue cukup mendengarkan mereka. Karena ketika gue mendengarkan apa yang menjadi keinginan mereka dan gue aplikasikan, mereka bisa menuruti apa yang gue mau. Dan gue memiliki bargaining power yang kuat ketika kebutuhan emosinya mereka gue isi. Lu jadi mengerti apa yang mereka inginkan. Lu jadi mengerti mereka maunya arahnya kemana. Kalau lu tidak membuka apapun, ini sama dengan lu menjadi seseorang yang misterius. Lu menjadi orang yang membuat mereka bertanya-tanya, sebenarnya lu itu siapa? Sebenarnya sehebat apa lu? Dalam sisi ini, lu menjadi seseorang yang ingin mereka ketahui setelah itu. Kalau memang misalnya lu itu jago dalam komunikasi, lu bisa merespon dengan bagus, tentunya mereka makin tertarik dan mereka akan menuruti segalanya yang lu minta.
Dan dari sini lu bisa mendapatkan bargaining power itu sendiri. Ini taktik ketiga yang harus lo lakukan kalau lo ingin menang dalam kondisi lo gak punya duit. Yaitu lo harus mentraktir orang kaya. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya, ngapain gue traktir? Harusnya orang yang lebih kaya dong yang traktir gue. Ini teknik yang udah gue lakuin selama belasan tahun. Gue mempelajari ini dari Lee Ka-shing, orang terkaya di Hong Kong. Lo bisa browsing di internet apa yang beliau lakukan. Lee Ka-shing ini melakukan segala sesuatu itu ya dengan cara mentraktir orang yang lebih hebat daripada mereka dan mentraktir orang yang bisa membantu mereka. Ketika gue mendapatkan informasi seperti ini dan gue lakukan di lingkungan sosial gue, lo boleh ngeremehin, tapi lo lihat apa impactnya membawa gue sampai di sini. Ya tentunya gue banyak belajar dari orang-orang kaya, walaupun gue nggak punya duit di saat itu, dan gue mentraktir orang kaya. Mereka itu respect. Ketika lo nggak ada duit, lo jangan berada di posisi lo nggak ada duit. Lo jangan menempatkan diri lo itu bokeh di depan mereka. Mau lo punya rekening 500.000 dan lo traktir 300.000, uang lo itu sisa 200.000, it's okay. Dan itu yang gue lakukan ketika gue mentraktir orang yang lebih hebat daripada gue. Ketika gue makan steak di saat itu, uang gue sisa 500.000 bos. Gue traktir orang yang lebih hebat daripada gue itu makan berdua di saat itu 300.000. Lo bayangin, dari gue mentraktir makan seperti itu, mereka lebih respect sama gue. Mereka menawarkan banyak opportunity ke gue. Mereka mau invest apa yang gue kerjakan. Karena ketika itu mereka menawarkan, gue udah memiliki banyak duit. Jadi ibaratnya ketika mereka menawarkan dan gue menolak, apa yang terjadi? Ya tentunya mereka makin respect lagi. Gila nih anak ternyata udah bertumbuh ya. Nih gila nih anak ternyata udah punya banyak duit ya. Makin respect gak? Ya jelas gitu. Ketika lu ketemu orang kaya, lu jangan menempatkan di posisi lu bokeh. Lu pengen mereka bayarin. Dan gue ngeliat teman-teman gue yang punya mental seperti itu, udah 10 tahun, udah belasan tahun hidupnya tetap begitu. Tetap punya mentalnya miskin. Kalau lu mau kaya, lu berteman sama orang kaya, lu harus punya mindset orang kaya juga. Bisa menempatkan di mana lu berada. Jadi jangan menjadi orang yang mentalnya miskin. Jangan selalu pengen semuanya itu mendapatkan fasilitas dari orang kaya. Karena selama bertahun-tahun kalau lu ngelakuin itu, lu gak bakal kemana-mana. Hidup lu pasti akan tetap miskin selamanya. Ini taktik keempat yang harus lo ketahui. Lo harus bisa membuat orang merasa lebih pintar daripada lo. Ketika gue ketemu sama orang-orang kaya, dan terutama teman-teman digital marketing gue juga, mereka tuh sempat meragukan apa yang gue jalankan, terutama di digital product. Mereka masih jalan produk fisik, mereka ngerasa mereka lebih kaya daripada gue, paket mereka lebih banyak. Sekarang mereka yang meragukan apa yang gue ngomong, dan mereka ngerasa dia paling pintar. Sekarang kemana? Uangnya itu berapa banyak? Pasti gue sangat yakin cash liquidnya gak lebih banyak daripada gua. Wajar aja bos. Kalau lu ketemu orang-orang sok pintar kayak begitu, mending lu diem aja. Biarkan mereka ngerasa lebih pintar daripada lo. Tiba-tiba lihat gua makin bertumbuh setiap tahunnya. Apa yang terjadi reaksi mereka? Ya mereka ngelihat, wih gila lu makin hebat ya bro. Lu makin kaya gimana nih ceritanya? Mau dong belajar digital product. Karena ketika lu berada di lingkungan sosial, silent is golden. Biarkan orang yang lebih miskin itu bicara lebih banyak. Mereka akan mengetahui kelemahan apa yang bisa didapatkan dari orang tersebut, sampai akhirnya orang tersebut bisa dipengaruhi untuk mencapai apapun yang mereka mau. Ini taktik kelima yang harus lo kuasai. Skill membuat orang hutang budi sama lo. Memang ini terkesan kejam ya, tapi satu hal, kalau lo ingin membuat sebuah benteng, membuat sebuah kerajaan, lo harus bisa mendapatkan jenderal-jenderal yang hebat dibandingkan lo, yang bisa membantu lo mencapai tujuan lo. Salah satu yang gue lakukan, yang sudah gue aplikasikan dari para orang-orang kaya, mereka juga melakukan hal yang sama bos. Ketika orang terdekat gue yang memiliki potensial, mereka dalam kondisi kritis, gue bantu dengan uang. Tujuannya apa? Supaya ketika mereka sukses, mereka akan membantu gue juga. Dan itu sudah gue lakukan di lingkungan sosial gue. Mereka udah pada sukses, mereka menjadi pasukan gue juga. Mereka menjadi jenderal gue juga. Karena makanya yang selalu gue bilang, kalau lu mau kaya, bukan hanya sekedar lu menguasai iklan, lu harus menguasai manusianya. Kalau kita mau kaya, kita tetap harus selalu berhubungan dengan manusia. Kalau lu nantinya lu bisa mengaplikasikan 5 hal ini, gue yakin lu bisa makin menjadi orang yang lebih kaya. Gue bisa memiliki teman-temannya seperti ini ya karena gue melakukan 5 taktik para bajingan elit yang dilakukan di Asia seperti ini. Sebenarnya teknik-teknik seperti ini gak akan gue bagikan ke publik, tapi gue bertujuan ingin membuka kepala kalian bahwa kesuksesan itu bukan hanya sekedar skill, tapi kesuksesan itu bagaimana caranya lu bisa menguasai manusia itu sendiri. Gue udah kasih 5 taktik para bajingan elit yang bisa menguasai manusia itu sendiri. Gue gak berharap lu gunain ini buat kejahatan, dan gunakanlah ini hal yang bijak. Karena
cara ini ialah pedang bermata dua. Seperti lu menggenggam pisau, lu bisa membunuh orang atau lu bisa gunain untuk memotong daging buat masak. Gua harap ketika lu sudah mengetahui hal ini, jadilah orang yang bisa memegang permainan. See you guys.